Hai guys, jumpa lagi dengan aku Riani 15. Aku mau cerita nih guys, cerita tentang temen seperjuangan aku waktu mendaki Gunung Vietnam guys. Kenapa aku mendaki Gunung Vietnam? Karena semua pekerja di Cina nih, khususnya dari Indonesia tapi dari negara lain juga banyak, mereka itu jalurnya ilegal, berangkat dari Indonesia dengan perjalanan visa turis, tapi turisnya turis kere yang nyampe ke Cina itu pada masuknya ke dapur, ke rumah-rumah, kamar-kamar, bersih-bersih begitu guys, masak-masak. Dan dari video awal kan aku udah cerita ya, kalau aku berangkat itu 7 orang dari 12 orang yang nyampe ke Vietnam. 7 orang yang satu rombongan aku, dan sisanya itu dia itu balik lagi ke Jakarta karena waktu itu kan dengan kondisi tidak ada penjemputan di jalur perbatasan karena orang-orang waktu itu pas konien guys. Nah dari 7 orang itu tidak ada kontak sama sekali dengan aku guys. Dari teman-teman aku ini yang aku ceritain, si emak yang di video awal yang dia ngambil tas ransel aku yang udah aku buang ke sawah. Kalau tanpa si emak mungkin aku 2 hari 2 malam gak salin itu baju di perjalanan. Dan entah dari mana ya, orang bilang dunia itu bulat, sempit. Suatu saat kita ketemu, dan alhamdulillah ada satu cewek yang komen di status Facebook aku guys. Dan ternyata dia itu mengingatkan aku dengan kata-kata, maaf ya C, waktu naik gunung aku tinggalin kamu. Aku klik tuh guys, aku klik profilnya apa, dan akhirnya kita berteman. Dan itu salah satu temen seperjuangan waktu mendaki Gunung Vietnam guys. Kita itu sharingnya di Messenger. Aku tanya dong kemana si emak gitu, karena di Facebook aku pernah lihat itu si emak di Facebook dia, cuman kayaknya udah setahun lalu udah off itu, tidak ada status baru, Facebooknya udah ganti atau gimana. Dan dari temen aku itu dia cerita kalau sebelum masih kita di Vietnam nih, sebelum berangkat ke Cina, emang ada grupnya, kita itu bikin grup, cuman aku sendiri yang nggak pernah aktif di grup karena waktu nyampe ke Cina ini handphone aku udah ngeblank guys. Nah dari sharing dengan temen aku ini, yang 5 orang ini ya, ada si emak, ada lagi temen yang lain, itu sudah tidak ada connect sama temen aku. Dari 2 orang ini yang ketangkep udah pulang ke Indonesia, yang 3 orang ini kemungkinan masih di Cina. Dan yang sekarang berhubungan itu aku sama temen aku ini yang orang Sunda. Dia itu di Pujo ya, iya di Pujo atau apa, iya di Pujo. Nah daerah situ guys, kalau di kita kan di Indonesia ada sistemnya standar basic ya, gaji standar basicnya berapa, tiap daerah kan tidak sama, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat ya. Dan masa Allah guys, itu si emak waktu di Vietnam perjalanan kita sering ngobrol, dia bilang gaji dia cuma 8 juta dari perjanjian agensi ya. Dan kalau di rupiah, diuangkan uang Cina, dia itu sekitar 3.500 yuan, 3.500 yuan gitu guys. Bayangkan dari gaji aku yang 9.000 aja ya, jangan yang lebihnya, pokoknya yang 9.000-nya aja, itu udah berapa kali lipat gaji aku. Dan setahun itu si Ma masih ada connect nih sama temen aku. Setelah itu Slack masalah apalah, tidak paham, dia juga tidak cerita. Akhirnya sekarang si Ma itu lost kontak, tapi dia kemungkinan masih di Cina. Dan teman aku yang ini nih, yang orang Sunda ini, dia gajinya standar 5.500 dari gaji awal aku waktu pertama di Bos Lama aja 6.500. Itu aku setahun itu kayaknya nggak nerima hati aku guys dengan gajinya segitu. Dia gaji 5.500 sampai sekarang hampir 3 tahun masih bertahan. Kenapa masih bertahan? Karena faktor pertama, tidak punya nyali ya, tidak punya keberanian untuk keluar dari zona aman itu. Terus juga ketakutan yang itulah banyak faktor yang membuat dia bertahan di situ. Dan di daerah situ emang basicnya sampai sekarang juga sekitar 4.000 sampai 5.000. Temen aku gaji 5.500, yang 500 itu dari pertama gajian itu
dia simpen di bosnya, dia tabungin. Kalau ditabung sama dia sendiri takutnya kepake. Ya emang sih untuk masalah bosnya baik ya, jadi dia sepeser pun tiap bulan tidak mengeluarkan uang. Nah yang 500 ini jaga-jaga buat nanti dia pulang ke Indonesia. Salut banget aku dengan prinsip dia, karena aku tidak bisa begitu. Dan yang 5.000 itu dia pulang ke Indonesia. 5.000 kalau satu yuannya 2.210 ya, sekitar 2.200 lah ya, itu udah 5 kali 10 juta ya, 11 jutaan ya guys ya. Ini anginnya masya Allah panas, tapi anginnya ini sampai kayak apa tuh, aku di kamar anaknya belum beres-beres, ngajak rooming dulu sama kalian. Nah begitu guys, itu yang namanya rezeki orang itu udah ada takarannya masing-masing ya. Kayak aku gajinya bukan sombong ya, lebih gede dari teman-teman aku, cuman kan kebutuhan aku banyak guys, banyak, dan aku tidak membiarkan kebutuhan itu istilahnya itu kosong gitu ya, mesti ditutup tiap bulannya ya. Alhamdulillah itu juga bisa nutup semuanya. Itu cerita tentang teman-teman aku yang di Cina ini guys. Dan seperti di lantai ini nih ya, di blok ini aja yang aku tinggal, aku lantai 28, lantai atas 29 ada, dan lantai 26 itu ada yang baru datang 2 minggu. 3 orang Indonesia, rezekinya nggak sama guys. Aku di sini majikannya royal, gajinya lebih gede, kerjaannya bengek. Terus terang kerjaan aku tuh bengek, di antara 3 orang itu yang bengek yang remuk itu aku. Cuma nilai plusnya makan bebas ya. Kalau aku hemat, aku tidak mengeluarkan uang. Itu kerjaan tidak diatur-atur. Nah kekurangannya kerjaannya bikin melehoy. Nah yang kedua, yang di lantai atas orangnya nerima dalam arti Indonesia banget, nerima sampai majikannya tidak masak 2 hari karena mereka makan di luar ataupun beli online kan. Kalau orangnya pelit itu nawarin pun juga enggak sama pembantu guys, kletep-kletep aja makan sendiri. EGP deh pembantu makan apa. Dan teman aku itu 2 hari gak makan nasi. Bayangin betapa nerimanya ini anak. Dia sering minta ke aku ada nasi enggak, walaupun nasi di kulkas dia mau. Aku bilang, kenapa kamu gak masak sendiri, kan nasi ada. Ambil telur sama dada telur aja kita udah cukup. Jawabannya kenapa? Gak enak. Aku makan mie aja. Tuh, gak enak. Padahal belum tentu majikannya marah. Kalaupun misalnya marah, ya kita jawab aja, kita kerja loh, makan mie aja gak bisa. Kenapa dengan jawaban itu mulutnya tidak bisa mengeluarkan kata-kata itu karena gak enak. Itu sering banget ya. Aku bukannya memberikan sesuatu aku ungkit-ungkit lagi, enggak demi Allah, karena ini mah berbagi cerita aja gitu. Kalau makanan apa di aku yang sisa, kalau pagi sarapan ada bubur kacang, ada telur apa, dia bilang bawa ke sini aja. Ya, nggak apa-apa aku sih. Tuh daripada kebuang ya. Nah, yang lantai 26 majikannya baik ya. Makanan bebas, tidak ada keluhan masalah makanan. Cuman jam kerjanya itu setengah 12 malam masih mandiin anak-anak. Karena dia juga itu jaga anak juga sekaligus bersih-bersih. Jam tidurnya tidak teratur, dan juga tidurnya satu kamar sama anak-anak. Bagaimana kalian bisa bayangkan? Anak-anak udah tidur, kita mainan handphone, pastinya dikomplain dong. Apalagi CCTV-nya standby terus, apalagi teleponan yang kedengaran suaranya. Itu yang bikin agak nyesek. Nilai gaji di sini standar 8.000 ya, 8.500 buat orang temen aku itu guys. Dan begitulah suka dukanya cerita TKW di Cina. Tapi untuk kejahatan majikan ke pembantu, alhamdulillah ya, hampir 3 tahun di sini tidak ada mendengar yang namanya kekerasan pembantu yang dikerasi gitu sama majikan. Itu hampir nggak ada denger, walaupun di grup-grup gitu guys. Kalau kasar mulutnya mah ya wajar lah ya, kasar mulutnya. Terus misalnya ngusakin barang dibalikin mesti beli lagi atau ganti barang lagi, itu sih wajar, banyak yang gitu. Tapi untuk kekerasan dari majikan ke pembantu, kekerasan secara fisik gitu nggak denger gitu ya. Semoga tidak ada kejadian di sini, karena orang sini pada takut banget. Itu cerita dari aku ya guys, cerita serba-serbi TKW di Cina ya guys.
like, komen, dan subscribe, terdukung channel Yani 15 karena di 10.000 subscriber akan ada giveaway jutaan rupiah. Yang kangen cerita tentang 15 tahun tidak bertemu anak party selanjutnya, next aku ceritain ya guys, karena untuk itu aku mesti mempersiapkan mental aku.